Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Hari ini sesuai dengan permintaan dan judul dari video kali ini adalah memperkenalkan keladi jenis Red Jaguar yang unik ya. Red Jaguar ini adalah salah satu jenis tanaman keladi yang berdaun ganda atau double leaf ya. Nah seperti ini, seperti yang teman-teman lihat, ini unik ya teman-teman. Selain dari warnanya menor unik, ini juga daunnya ganda seperti ini. Jadi ini satu stang itu bisa 2 daun seperti ini. Nah ini sangat cocok untuk menghiasi teras teman-teman semua, karena selain dari mudah perawatannya, ini juga gampang banget beranak ya, atau gampang banget perbanyaknya. Nah ini dengan cara perbanyaknya, dengan cara buang-buang daun yang udah tuanya aja, nanti akan tumbuh tunas-tunas baru atau anakan-anakan baru di sampingnya. Dan ini juga stangnya pendek ya teman-teman, meskipun dia kurang sinar atau tidak kena cahaya matahari yang banyak, dia bisa teman-teman lihat ya seperti ini. Nah ini unik, ini cantik ya, coraknya juga nggak hanya merah, ada kayak semacam variegatanya gitu. Nah jadi ini cocok banget untuk teras ya, yang nggak harus butuh ruangan atau butuh tempat yang sangat luas. Ini bisa di teras juga ya. Ini juga cukup dengan sinar pagi atau sinar sore saja. Nah tapi lebih bagusnya lagi ketika full sinar matahari dari pagi sampai sore ya. Yang penting ada naungannya, karena ini sekali lagi tanaman yang sudah tidak dengan habitatnya itu memang harus ada naungan, jadi biar nggak cepat gosong. Nah di sisi lain jangan khawatir juga, banyak sekali teman-teman yang mengeluhkan tanaman keladi jenis Red Jaguar ini hilang daun gandanya ya. Hilang daun gandanya dalam artian daunnya hanya satu. Nah seperti ini. Nah seperti ini bisa hilang daun gandanya ya teman-teman, perlahan hilang daun gandanya. Ini saya informasikan terlebih dahulu, penyebabnya adalah biasanya karena terlalu rimbun, jadi nutrisinya terbagi-bagi tidak full ya. Kalau misalkan yang satu pohon seperti ini dia full, meskipun dia masih kecil. Nah ini ya. Nah meskipun dia masih kecil, dia daunnya stabil ya, daun gandanya stabil. Tapi kalau misalkan terlalu rimbun, dia bisa hilang daun gandanya. Nah ini ada beberapa contoh juga yang udah saya pindah-pindahin, ini hilang ya daun gandanya. Nah teknisnya adalah yang pertama bisa kita buang bagian daun-daunnya yang tidak double ya, atau tidak ganda, nanti akan perlahan stabil. Nah ini juga udah tadinya banyak ya daunnya, udah saya buangin daunnya, jadi nunggu dia sampai stabil. Nah seperti ini hilang ya, tapi jangan khawatir, caranya adalah seperti itu tadi, daun-daun yang sudah tuanya dibuang aja seperti ini, nanti akan kembali stabil. Nah ini saya kasih contoh ya, yang sudah beberapa minggu dipisah dari indukan, yang tadinya daunnya nggak stabil, daun gandanya nggak muncul, sekarang udah mulai muncul. Terus cara yang kedua, selain dari buang-buang daun yang nggak stabilnya, ini dengan cara dipisah ya, atau bagi-bagi nutrisinya, atau dipencar ya bahasa sininya. Nah ini sengaja ya, ada 3 pot yang belum saya pisah-pisah. Ini nanti akan saya contohkan kepada teman-teman bagaimana cara misahinnya, atau bagaimana cara perbanyaknya sekaligus ya. Ini sebelumnya, sebelum kita perbanyak ini,
kita siapkan antrakol ya teman-teman. Antrakol dibuat pasta seperti ini ya, jadi setengah kental atau setengah encer juga, jadi enggak kental juga enggak encer, sedang ya. Nah ini untuk mengoles nanti lukanya. Terus yang kedua adalah kita siapkan media tanamnya. Nah untuk teman-teman yang selalu tanya media tanam keladi saya apa, saya hanya menggunakan daun bambu busuk seperti ini. Nah ini ya, ini contoh daun bambunya yang sudah busuk atau sudah lapuk di tempat ya. Nah ini dicacah-cacah dulu, atau misalkan kalau saya ya ada mitra tani yang ada mesin gilingnya, itu digiling ya, atau bisa juga dicacah dengan manual. Nah ini kalau misalkan ada yang tanya apakah bagus jika dicampur dengan media tanam yang lain. Nah kalau saya bisa dengan cacahan daun bambu atau daun bambu giling ini saja, bisa juga ditambahkan sekam yang sudah lapuk atau sekam yang sudah busuk ya. Seperti ini jadinya. Banding 1 ya. Jadi sekam lapuknya 1, cacahan daun bambunya 1. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya bisa nggak Kak pakai media tanah? Nah ini bisa teman-teman lihat, saya sebelum menemukan media yang simple hanya dengan menggunakan daun bambu, ini saya juga menggunakan tanah ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, saya menggunakan tanah. Tapi di sini saya mau kasih tahu teman-teman, kalau misalkan yang menggunakan tanah seperti ini, kalau misalkan di proses perendaman itu terlalu becek ya. Nah seperti ini nih, terlalu becek dan lama-lama nanti akan memadat. Jadi untuk saat ini dan seterusnya saya pakainya hanya menggunakan cacahan daun bambu. Nah ini media lama ya teman-teman, ini media lama. Nah ini bisa teman-teman lihat becek ya, terus berat. Nah setelah kita pisah seperti ini, kita ambil. Ini saya singkirin dulu ya. Nah seperti ini. Nah ini nggak ada daun gandanya ya, karena nutrisinya terbagi-bagi, terlalu rimbun. Jadi daun gandanya hilang. Nah ini aslinya daun ganda ya. Nih daun awal atau daun yang udah tuanya daun ganda. Nah terus kesini-sininya mungkin karena terbagi-bagi nutrisinya, bisa juga karena medianya kurang tepat juga, jadi hilang. Tapi jangan khawatir, teknis yang seperti ini dengan pisah-pisah seperti ini juga salah satu cara untuk membuat si daun gandanya stabil. Nah ini sangat mudah ya. Untuk pecinta tanaman keladi yang ngerawat red jaguar ini sangat mudah. Nah seperti ini. Nah ini kalau untuk yang pisah-pisah anakan samping seperti ini nggak perlu dicuci ya, langsung dioles antrakol, langsung tanam juga bisa. Nah ini salah satu keunikan dari red jaguar ini adalah selain dari dia cepat beranak, untuk perawatannya juga sangat mudah ya. Ini dari satu indukan bisa mencapai 10 anakan. Nah ini ya, ini untuk indukannya. Ini dulu saya beli ukuran segini 175 ya. Kalau sekarang untuk ukuran-ukuran yang segini ya di kisaran harga 60.000. Bahkan harga 60.000 untuk saya udah ada anakan kadang ya.
Nah, untuk teman-teman yang untuk dijual lagi juga boleh, stok kita banyak untuk jenis yang Red Jaguar ya. Nah, ini indukannya. Nah, salah satu teknisnya juga biar cepat beranak adalah dengan cara buang ini, karena untuk tanaman jenis keladi ini semakin banyak daun, semakin banyak pelepah, itu semakin banyak mata tunas. Ini bisa teman-teman lihat, setiap pelepah itu bisa tumbuh mata tunas seperti ini. Jadi ketika pelepahnya kita buka, itu nanti tunasnya akan cepat tumbuh. Nah, seperti ini. Nah, lalu ini yang bekas potongan-potongannya kita oles menggunakan antrakol seperti biasa, tujuannya untuk pencegahan busuk pada umbinya ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan yang kimia atau juga belum punya stok antrakol, bisa menggunakan abu ya. Menggunakan abu bekas masak. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ketika sudah nunggu kering, baru kita tanam. Nah, untuk medianya tadi saya menggunakan seperti ini yang sekarang ya. Nah, ini contohnya yang sudah saya tanam, sudah dipisah-pisah. Ini kurang lebih ada 100. Ini beberapa hari yang lalu saya pindah. Ini saya menggunakan cup yang ukuran 10 ya. Nah, seperti ini pendek. Nah, selain dari hemat media, ini juga untuk percepatan pertumbuhan akar ya. Nah, ini kecil saja dulu. Nah, ini yang bagian yang anakan-anakannya tadi. Nah, ini setelah umur 2 mingguan ya. Setelah umur 2 minggu, ini cepat besarnya. Nah, ini yang pindahan seperti ini baru beberapa hari. Nah, ini yang untuk yang 2 minggunya. Terus ini bagian yang indukan-indukan atau yang umbi besarnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga sama, ini usia 2 mingguan setelah dipisah-pisah dari anakannya. Bahkan ini sekarang udah mulai tumbuh anakan-anakan baru lagi. Jadi untuk pemula, nah ini ya, ini saya contohkan lagi. Ini yang baru dipindah kisaran 2 minggu, ini bagian yang umbi besarnya udah mulai tumbuh anakan-anakan baru lagi. Nah, itu tadi ya kilas informasi tentang tanaman hias keladi Red Jaguar atau keladi daun ganda, kilas perawatan dan cara perbanyaknya. Intinya untuk teman-teman yang baru pemula, cocok banget untuk yang jenis ini karena selain dari mudah perawatannya, ini juga cepat berkembangnya atau cepat banyak anakannya. Dan untuk para seller atau para penjual juga ini sangat cocok untuk di budidaya karena perputaran uang atau perputaran modalnya itu sangat cepat dari anakan-anakannya. Nah, oke, cukup sekian dulu ya teman-teman informasi dari saya. Semoga sedikit membantu dan semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bercocok tanam.